Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini 24 November tahun 2020 bersama saya Yosua Hendri. Salam bergemar. Puji Tuhan, pada pagi ini saya akan membawakan renungan yang terambil di dalam Lukas 20 ayat 45 sampai 47. Kita akan baca perikopnya saja. Bapak Ibu perhatikan, bisa baca di rumah sampai selesai 45 sampai 47. Tapi sementara saya akan bacakan di perikopnya saja. Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli Taurat. Sesungguhnya Tuhan mengatakan waspada terhadap ahli Taurat ini adalah bukan hanya semata-mata kepada ahli Taurat secara fisik pada zaman Tuhan Yesus, tetapi kalau pada zaman kita sekarang kita bisa mewaspadai sifat tabiat dari ahli Taurat. Sifat tabiat yang seperti apa yang ada di dalam ahli Taurat sehingga Tuhan mengatakan perlu waspada terhadap ahli Taurat. Yang pertama yaitu menuntut hak untuk dihormati atau gila hormat. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, orang-orang ahli Taurat adalah orang-orang yang ingin dihormati di hadapan manusia. Tetapi bagi kita, pengikut-pengikut Kristus, mari kita menjaga hati kita untuk kita mencari hormat bukan di hadapan manusia, tapi mencari hormat di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan yang menghormati, Tuhan yang menilai, Tuhan yang menghargai kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Maka secara tidak langsung manusia pun akan menghormati kita. Oleh sebab itu mari kita mencari hormat di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, bukan mencari hormat di hadapan Tuhan. Karena itu adalah sifat tabiat yang ada dalam ahli Taurat. Bapak Ibu, oleh sebab itu kalau Tuhan mengatakan waspadalah terhadap ahli Taurat, sama dengan Tuhan mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap sifat gila hormat. Yang kedua, yang sifat tabiat yang ada dalam ahli Taurat adalah iri hati. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia mengajar kebenaran. Ahli Taurat ada iri hati. Karena apa? Karena banyak bangsa Yahudi mendengarkan Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus. Mereka, orang-orang Yahudi, tidak lagi mendengar kebenaran yang disampaikan oleh ahli Taurat, tapi mereka berpaling kepada pengajaran Tuhan Yesus. Dan itu menyebabkan ahli Taurat ini adalah orang yang iri hati, menjadikan iri hati hingga mereka merancangkan untuk membunuh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kalau Tuhan mengatakan waspada terhadap ahli Taurat, sama dengan juga Tuhan mengatakan waspada terhadap sifat iri hati yang ada di dalam ahli Taurat. Oleh sebab itu mari kita lepaskan diri kita dari iri hati, kita bebaskan diri kita dari iri hati, dan mari kita cari sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah kemunafikan. Bapak Ibu, kemunafikan ini juga adalah sifat tabiat dari ahli Taurat. Mereka mengajarkan kebenaran, tapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Ini yang juga menjadi perhatian Tuhan Yesus, yang ingin Tuhan Yesus sucikan, yang Tuhan ingin tegur, yang ingin Tuhan kritik di dalam kehidupan ahli Taurat, bahwa ada kemunafikan di dalamnya. Oleh sebab itu kalau Tuhan mengatakan waspada terhadap ahli Taurat, sama dengan Tuhan Yesus mengatakan waspada terhadap kemunafikan. Jangan sampai hal itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kemunafikan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengajarkan kebenaran, tetapi kita tidak hidup dalam kebenaran, kita sama dengan ahli Taurat, yaitu hidup dalam kemunafikan. Lalu yang keempat, Bapak Ibu perhatikan, ada kesombongan. Sifat tabiat ahli Taurat adalah kesombongan. Oleh sebab itu, kesombongan ini adalah menganggap diri benar, lebih benar daripada yang lain. Ini adalah sifat yang angkuh, yang sombong, yang Tuhan tidak suka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu kalau Tuhan mengatakan waspada terhadap ahli Taurat, sama dengan Tuhan mengatakan waspada terhadap sombong, angkuh. Karena setiap orang yang sombong, firman Tuhan mengatakan kesombongan adalah awal dari kejatuhan, awal dari kehancuran. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mewaspadai sifat tabiat yang di dalam ahli Taurat ini, supaya tidak ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, haleluya, supaya kehidupan kita sempurna di hadapan Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Ini yang dapat kami sampaikan, saya sampaikan, semoga ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih rahmat-Mu, kami boleh menikmati berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kau mengingatkan kami jangan ada roh dari ahli Taurat. Kami harus waspada terhadap sifat tabiat ahli Taurat. Jangan sampai ada di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih karena itu akan menghamiri setiap adonan kehidupan kami, menghamiri Tuhan setiap kelakuan dan tabiat kami, Tuhan.
Oh Tuhan, kami mohon sucikan, kuduskan, berikan kami roh kebenaran itu tinggal dalam setiap hati kami. Tuntun kami sepanjang hari ini sampai akhir hari ini Tuhan, sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya berjalan bersama Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, karena Tuhan ada di pihak kita. Salam berkemar.